Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilis Rahmawati, mahasiswa UST Program Studi Akuntansi dengan NIM 2019-017-189. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Studi Kasus di Wilayah Kota Yogyakarta. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Sri Lestari Yuli Prastiatini SEMSA AKCA dan Ibu Nur Anita Chandra Putri SEMSI AKCA yang telah membimbing saya selama ini. Topik pembahasan itu ada yang pertama latar belakang, lalu yang kedua rumusan masalah, yang ketiga grand teori, selanjutnya yang keempat kerangka hipotesis, yang kelima metode penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir selanjutnya latar belakang. Pada latar belakang di sini kepatuhan membayar pajak pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta per 17 Maret 2022, jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan ada sekitar 155.091 wajib pajak. Keseluruhan jumlah ini ada di kisaran angka 40% dari total wajib pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus mengisi surat pemberitahuan tahunan. Nah, rendahnya angka kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya rasa nasionalisme, tingginya potongan pajak berdasarkan tingkat pendapatannya, serta hilangnya rasa kepercayaan wajib pajak orang pribadi pada otoritas pajak khususnya di wilayah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, dengan rumusan masalah itu ada tiga. Yang pertama, apakah nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi? Lalu yang kedua, apakah dengan tingkat pendapatan ini berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi? Dan yang ketiga, apakah kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi? Selanjutnya ada grand teori. Nah, penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai acuan untuk pemecahan masalah, yaitu dengan pertama teori atribusi, yang kedua slippery slope teori, dan yang ketiga teori of planet behavior. Teori atribusi. Dengan teori atribusi ini dapat dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak sesuai teori atribusi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal seperti pengetahuan dan manfaat pajak, sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah keadilan, pelaksanaan administrasi, dan manfaat pajak. Teori atribusi ini bentuk pemahaman mengenai peristiwa atau sikap yang akan dilakukannya karena asumsi mengenai keadaan eksternal atau internal. Teori slippery slope itu kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak yang menjadi penyebab wajib pajak untuk patuh pada kebijakan pemerintah. Nah, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap rangkaian, maka pelaksanaan pajak dari pemerintahan, hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Teori yang ketiga, teori of planet behavior. Nah, teori of planet behavior ini berkembang melalui kerangka pikir konseptual yang melatar belakangi seseorang dalam memutuskan tindakannya tersebut. Wah, keputusan dari sikapnya tersebut berasal dari dalam atau faktor internal maupun dari luar atau faktor eksternal. Nah, behavior belief ini merupakan perilaku melalui rasa tertarik dengan mengharapkan hasil. Setiap individu terlebih dahulu harus yakin pada hasil dengan mengharapkan kebaikan yang akan diperoleh untuk mengambil keputusan apakah menindaklanjuti atau tidak. Nah, mengacu dari teori of planet behavior pada behavioral belief yang berarti bahwa keyakinan individu dengan mempertimbangkan hasil atas perilaku yang akan dilakukan. Itu pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Nah, nasionalisme di sini berkaitan dengan teori atribusi yang dipengaruhi oleh faktor internal karena setiap individu ini memiliki perbedaan atas dorongan atau rasa nasionalisme untuk bersikap patuh atau tidak dalam membayar pajak. Lalu teori behavior belief yaitu perilaku dengan fokus pada hasil yang diinginkan. Nah, jadi individu akan melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan hasil ke depannya sehingga memberi keyakinan untuk mengambil keputusan apakah melakukannya atau tidak sebagai wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak dalam memajukan negara seperti pembangunan infrastruktur fasilitas dan transportasi umum. Nah, diharapkan wajib pajak ini patuh untuk membayar pajak, maka nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Perumusan hipotesis ini juga didukung oleh penelitian terdahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasionalisme ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Nah, pada tingkat pendapatan dalam teori atribusi ini juga sesuai faktor dalam diri atau internal wajib pajak itu sendiri, karena dengan tingkat pendapatan dapat menyebabkan seseorang melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Dengan semakin besar pendapatannya, maka akan semakin banyak kegiatan yang dapat dilakukannya seperti memenuhi kewajibannya membayar pajak. Nah, melalui teori atribusi pada tingkat pendapatan yang berbeda-beda ini, setiap wajib pajak orang pribadi, sehingga hal ini berpengaruh positif terhadap tindakannya untuk patuh membayar pajak sesuai perhitungan atas potongan pajak tersebut. Nah, teori ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang sehingga dapat disimpulkan bahwa
H2 atau tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Nah, melihat teori atribusi, sikap patuh membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti citra otoritas pajak yang amanah, maka akan menumbuhkan rasa kepercayaan pada otoritas pajak. Hal ini akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Begitu juga sebaliknya. Nah, teori yang kedua, teori slippery slope ini juga mendukung atas kepercayaan pada otoritas pajak. Ini dapat mempengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak, disebabkan rasa kepercayaan diri wajib pajak dengan menilai dan merasakan hasil kinerja otoritas pajak yang menciptakan perubahan lebih baik. Melalui teori atribusi dengan faktor internal mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dengan keadilan seperti perlakuan yang sama kepada wajib pajak tanpa mengistimewakan individu manapun, lingkungan sekitar yang berkembang lebih baik dengan pembangunan jalan disertai akses yang mudah dikarenakan pengelolaan dana pajak. Pengelolaan dana pajak yang tepat sasaran, maka hal ini dibutuhkan tanggung jawab dari otoritas pajak. Nah, lalu pelaksanaan administrasi yang dipermudah oleh otoritas pajak juga akan mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Nah, hal ini juga telah didukung oleh penelitian terdahulu, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yaitu kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian itu yang pertama, penelitian ini bersifat kuantitatif. Lalu populasi yang ditetapkan adalah wajib pajak orang pribadi atau WPOP di Yogyakarta yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan aktif membayar pajak. Dan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 122 wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Yogyakarta. Nah, teknik pengambilan dengan metode incidental sampling atau mengambil sampel yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan cocok sebagai sampel. Uji kualitas data itu yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas, dan teknik analisis datanya itu melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dan pembahasan itu yang pertama melalui uji validitas. Nah, seluruh pernyataan dari kuesioner ini dinyatakan valid karena nilai R hitung pada setiap butir soal lebih besar daripada R tabel. Dengan menentukan besarnya R tabel ini dapat dilihat berdasarkan tingkat signifikansi uji dua arah, karena pada penelitian ini menggunakan pernyataan positif dan negatif. Nah, kemudian 122 responden yang diukur menggunakan rumus DF sama dengan N-2, maka jadi 120 dengan persentase 5% atau 0,05. Yang diketahui nilai R tabel ini 0,17792, yaitu uji reliabilitas. Nah, hasil perhitungan pada jumlah 4 variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel karena disebabkan besarnya korsbet alpha secara keseluruhan di atas nilai batas 0,7. Uji statistik deskriptif itu yang pertama pada variabel nasionalisme atau NSM sejumlah 122 responden dengan minimal 22 sedangkan maksimal 32. Lalu untuk min-nya 29,02 dan statistik deviation-nya 3,254. Sedangkan untuk variabel tingkat pendapatan atau TPT sejumlah 122 responden itu nilai minimumnya 10, lalu maksimalnya 16 dan min sebesar 13,80 dan statistik deviation sebesar 2,134. Lalu untuk variabel kepercayaan pada otoritas pajak atau KOP sebanyak 122 dengan minimal 19, lalu maksimalnya 32 dan min sebesar 26,51, sedangkan statistik deviation-nya 3,409. Dan variabel yang terakhir yaitu kepatuhan membayar wajib pajak atau KWP itu sebanyak 122 responden dengan nilai minimal 20 dan maksimalnya 32, sedangkan min-nya 27,59, lalu statistik deviation-nya 3,415. Uji selanjutnya ada uji asumsi klasik. Ini yang pertama uji normalitas. Nah, data ini dinyatakan normal karena memperoleh nilai signifikansi 2 Taillet 0,506 yang lebih dari 0,05. Nah, maka dapat dinyatakan berdistribusi normal. Yang kedua, itu uji multikolinearitas. Persamaan model regresi tidak ditemukan multikolinearitas sehingga tidak memiliki korelasi di antara variabel independen, maka layak digunakan sebagai analisis karena hasil nilai toleransi itu lebih dari 0,1 dan nilai varian inflating factor di bawah 10. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Itu diperoleh seluruh nilai nasionalisme atau NSM, tingkat pendapatan atau TPT, dan kepercayaan pada otoritas pajak atau KOP itu di atas 0,05, maka dapat dikatakan homoskedastisitas. Nah, ini disebabkan nilai signifikansi lebih dari 5%. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini yang pertama itu melalui uji T. Nah, hasil T hitung nasionalisme atau NSM adalah dengan arah positif dan signifikansi 0,000
ini di bawah lebih kecil dari 0,05, maka H1 penulis yang menyatakan nasionalisme atau NSM berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi atau KWP di wilayah Kota Yogyakarta diterima pendapatan itu dengan hasil arah positif dan signifikansi 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, maka H2 penulis yang menyatakan tingkat pendapatan atau TPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi atau KWP di wilayah Kota Yogyakarta diterima. Dan uji T yang terakhir adalah variabel kepercayaan pada otoritas pajak atau KOP dengan hasil arah positif dan signifikansi 0,044 ini lebih kecil dari 0,05, maka H3 penulis yang menyatakan kepercayaan pada otoritas pajak atau KOP berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi atau KWP di wilayah Kota Yogyakarta diterima. Uji hipotesis yang selanjutnya ini ada uji F. Nah, hasil dari uji F ini sebesar 0,000. Nah, nilai uji F ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5% atau 0,005, maka hipotesis diterima. Nah, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme atau NSM tingkat pendapatan atau TPT dan kepercayaan pada otoritas pajak atau KOP secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi atau KWP. Uji hipotesis yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, nilai adjusted R square ini adalah 0,765, maka hal ini dapat menjelaskan bahwa variabel nasionalisme atau NSM tingkat pendapatan atau TPT dan kepercayaan pada otoritas pajak atau KOP berpengaruh secara keseluruhan sebesar 76,5% terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi atau KWP. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dengan variabel yang pertama nasionalisme atau NSM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi atau KWP di wilayah Kota Yogyakarta. Lalu yang kedua, tingkat pendapatan TPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi atau KWP di wilayah Kota Yogyakarta. Dan kepercayaan pada otoritas pajak atau KOP juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi atau KWP di wilayah Kota Yogyakarta. Nah, dengan penjelasan sebelumnya itu dapat diambil saran dengan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel penelitian, misalnya sosialisasi pajak yang bisa ditempatkan sebagai variabel independen, moderasi atau intervening, serta dengan metode dan populasi yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.